Selamat pagi Miss Mita, perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami beranggotakan Agatha nomor absen 1, Cukuita Tania nomor absen 5, Peter nomor absen 23, Stella nomor absen 26, dan Richard nomor absen 27. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang ikan dan hasil olahannya. Selamat menonton. Pengertian ikan adalah anggota vertebrata poikilotermik yang berhabitat di dalam air dan bernafas dengan insang. Insang pada ikan berfungsi untuk menyaring oksigen yang ada di dalam air. Ikan merupakan kelompok vertebrata yang paling beraneka ragam dengan jumlah spesies lebih dari 27.000 di seluruh dunia. Jenis-jenis ikan menurut tempat hidupnya. Pertama ada ikan tawar. Air tawar terdapat perairan yang terletak di wilayah darat seperti sungai, waduk, dan danau. Tubuhnya berbentuk memanjang, padat, pipih, dan oval. Hewan yang hidup di air, tawar biasanya dijadikan sebagai hiasan dan untuk dimakan. Contohnya ada ikan gurami, ikan mas, ikan nila, ikan lele, dan ikan gabus dan udang. Lalu ada ikan air payau. Air payau adalah perairan campuran antara air tawar dan air laut. Memiliki tubuh yang memanjang, pipih, bersisik, dan bergigi kecil. Jika kadar garam yang dikandung dalam 1 liter air adalah 0,5 sampai 30, maka air ini disebut sebagai air payau. Namun jika lebih, disebut air asin. Di daerah pesisir pantai banyak dibuat tambak untuk membudidayakan berbagai jenis hewan yang hidupnya di air payau. Contohnya ada kerang, ada kepiting bakau, ada udang, dan ikan bani. Lalu ada ikan air laut. Air laut mengandung banyak garam, sehingga airnya asin. Memiliki struktur tulang yang lebih terlihat besar dan kokoh. Merupakan sumber omega 3 yang sehat dan baik bagi tubuh bila dikonsumsi. Kandungan omega 3 pada ikan air laut cenderung lebih tinggi bila dibandingkan ikan air tawar. Karena laut memiliki area yang luas, maka hewan air laut jumlah dan jenisnya lebih banyak dari air tawar. Contohnya ada ikan bawal, udang, kerang, dan tuna. Lalu selanjutnya ada penggolongan ikan berdasarkan bentuk tubuhnya. Dibagi menjadi 2, yaitu ada flatfish dan roundfish. Untuk yang flatfish yang pertama itu bertubuh agak gepeng atau pipi. Lalu yang kedua, bagian tubuh yang menghadap ke atas berwarna lebih gelap, dan bagian tubuh yang menghadap ke bawah berwarna putih. Yang ketiga yaitu kedua matanya berada pada sisi bagian atas. Lalu yang keempat, hidup ikan dekat dengan dasar laut atau dekat dengan karang. Contohnya itu seperti ikan sebelah, ikan lidah, ikan bawal hitam, dan ikan pari. Lalu jenis yang kedua yaitu roundfish. Jadi yang roundfish itu cirinya yang pertama yaitu berenang secara vertikal. Lalu yang kedua, hidup dekat dengan permukaan laut. Yang ketiga, kedua matanya berada pada sisi kanan dan sisi kiri. Contoh ikannya yaitu ada ikan tongkol ataupun tenggiri, makarel, dan salmon. Lalu selanjutnya ada kandungan dalam ikan dan manfaatnya. Kandungan dalam ikan itu ada protein maupun lemak. Kandungan yang pertama yaitu ada protein. Protein ikan mengandung berbagai asam amino dalam bentuk yang mendekati asam amino dalam tubuh manusia. Komposisi asam amino protein ikan juga lebih lengkap dibandingkan makanan lain. Salah satunya taurin yang sangat bermanfaat dalam merangsang pertumbuhan sel otak balita. Lalu yang kedua ada lemak. Asam lemak ikan merupakan asam lemak esensial yang tidak jenuh.
Asam lemak tak jenuh sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh dan menjaga kestabilan kadar kolesterol. Lalu, kandungan selanjutnya ada vitamin. Vitamin ini dibagi menjadi 4, yaitu ada vitamin A, vitamin D, vitamin B6, maupun vitamin B12. Jadi, vitamin A ini tuh untuk mencegah kebutaan pada anak-anak. Lalu, vitamin D itu untuk pertumbuhan dan kekuatan tulang. Vitamin B6 itu untuk membantu metabolisme asam amino dan asam lemak, serta mencegah anemia dan kerusakan saraf. Lalu vitamin B12 itu untuk membentukkan sel darah merah, membantu metabolisme lemak, dan melindungi jantung serta kerusakan saraf. Vitamin kandungan selanjutnya ada mineral. Mineral itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada zat besi. Zat besi itu untuk membantu mencegah anemia. Lalu ada yodium. Yodium itu untuk mencegah terjadinya penyakit gondok dan menghambat pertumbuhan anak, bahkan kecerdasannya. Lalu ada selenium. Selenium itu untuk membantu metabolisme tubuh dan sebagai antioksidan yang melindungi tubuh dari radikal bebas, dan antioksidan dapat mencegah terjadinya penyakit degeneratif seperti penyakit jantung koroner. Lalu yang keempat ada seng. Seng itu untuk membantu kerja enzim dan hormon. Lalu yang kelima itu ada fluor. Jadi itu untuk memperkuat dan memelihara gigi kecil. Perbedaan ikan segar dan tidak segar. Ikan segar, matanya cerah, cembung, menonjol. Tekstur dagingnya padat, kompak, dan elastis ketika disentuh. Insang masih dalam kondisi dengan warna merah cerah. Sisik masih tampak cerah dan melekat. Aroma masih segar serta normal. Ikan tidak segar, matanya padat, berkerut, cekung dan tenggelam. Tekstur dagingnya lunak dan bekas jari saat menyentuh tidak hilang. Insangnya berwarna merah gelap kecoklatan. Sisik akan rontok jika dipegang dan warnanya kusam. Aromanya busuk, menyengat, dan asam. Selanjutnya penanganan dalam memasak ikan segar. Teknik memasak yang cocok: dipanggang, direbus, ditumis, dikukus, dan digoreng. Cara membersihkan ikan agar tetap segar. Yang pertama, cuci bersih ikan dengan air dingin. Yang kedua, bersihkan sisik, sirip, dan potong bagian ekor ikan. Yang ketiga, belah bagian perut dan keluarkan semua isi perut ikan. Lakukan dengan hati-hati agar empedu ikan tidak pecah di dalam. Yang keempat, cuci ikan di bawah air mengalir dan bersihkan pula bagian insang ikan dengan cuka atau air perasan jeruk nipis. Diamkan sebentar dan bilas kembali. Tiriskan ikan dan simpan di dalam plastik yang tertutup rapat sebelum dimasukkan ke dalam freezer. Selanjutnya ada macam-macam pengawet dalam makanan. Yang pertama ada proses pengeringan atau drying. Proses ini menggunakan udara dan panas matahari sebagai sumber panas. Tetapi kini oven atau alat khusus pengeringan digunakan demi mempercepat proses pengeringan tersebut. Yang kedua ada penggaraman atau pengasinan salting. Garam dapur atau naci berfungsi untuk menyerap air dari ikan dan menghalang tumbuhnya jamur atau mikroba. Yang ketiga ada pengasapan atau smoking. Jenis ikan yang biasa diasap biasanya jenis ikan yang tidak memiliki kandungan lemak tinggi karena tidak dapat tahan lama dan dapat menimbulkan aroma tengik atau aroma tidak sedap. Jenis kayu dan bahan bakarnya menjadi penentu jumlah asap yang dihasilkan. Yang keempat ada pengalengan, di mana ikan biasanya direndam dalam air garam atau minyak. Beberapa merek produk ikan dalam kaleng juga sudah merendam ikan di dalam saus atau bumbu. Contohnya yaitu ikan makarel, anchovies, ikan tuna, dan ikan sarden.
Yang kelima ada pembekuan atau freezing. Proses ini di mana menyimpan ikan dan seafood di dalam freezer hingga mencapai suhu rendah sekitar minus 18 derajat Celcius. Pengawetan dalam suhu rendah dan stabil tersebut dapat menjaga dan membuat bakteri tidak berkembang. Kelebihannya yaitu bentuk, tekstur, rasa, dan bau ikan tetap membaik dan tidak berubah. Yang terakhir ada pickling atau pickled, di mana ikan diproses dalam keadaan segar atau matang dengan penambahan cuka dan bumbu, atau bisa juga rempah. Biasa dikemas dalam wadah kaca dan disimpan dalam lemari pendingin. Di dapur barat, pickled fish dan seafood biasanya disajikan sebagai hidangan pembuka atau hidangan salad. Contoh metode ini paling umum diaplikasikan untuk membuat anchovy, ikan sarden, ikan tuna, herring, dan gurita. Keuntungan dari hasil olahan ikan. Yang pertama, nilai biologis 90, yang berarti bila makan 1 kg ikan maka 90 gram tertahan di badan kita dan 10 gram terbuang. Dan 15% daging ikan sepenuhnya mengandung protein. Yang kedua, banyak dijumpai. Potensi perikanan 6,5 juta ton per tahun. Yang ketiga, harganya murah. Keempat, banyak diterima. Kerugian dari hasil olahan ikan. Yang pertama, kadar air tinggi. Karena kadar air yang tinggi, maka proses perombakan hingga busuk mudah hidup mikroorganisme sebagai pembusuk. Yang kedua, pH mendekati netral. Pada umumnya ikan memiliki pH 6,5 hingga 6,7. Bila pH rendah, maka mikroba pembusuk tidak dapat hidup. Yang ketiga, lemak mudah teroksidasi. Lemak omega 3 dan omega 9 merupakan lemak tidak jenuh yang mudah teroksidasi sehingga muncul aroma tengik. Yang keempat, tenunan pengikat sedikit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.